Akhirnya hari Rabu sore tanggal 31 Juli ya, saya berjumpa dengan Pak Presiden dan dalam pertemuan itu saya sampaikan bahwa saya siap untuk berjuang bersama Pak MSI sebagaimana yang diputuskan di DPTP. Nah, jawaban itu disambut baik oleh Pak Presiden. Disampaikan juga bahwa gini kira-kira, dengan adanya keputusan ini maka mesin partai bisa mulai bergerak. Jadi itu pembahasannya, sama sekali kita tidak membahas soal 40 hari dan lain-lain. Nah, cuman saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline dari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak MSI sebagai pasangan. Ya, kita sudah dengar pemirsa itu tadi pernyataan dari Anies Baswedan yang mengkonfirmasi beberapa hal yang beredar di media, termasuk juga pertanyaan mengenai apakah kemudian PKS akan tetap bersama dengan Anies hingga ke KPUD Jakarta ataupun tidak. Kita coba bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber dari studio. Ada Adi Praetno, analis politik. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga akan kita mintain konfirmasi soal pernyataan tadi dari Fadil. Sudah ya, tadi juga mention jubir-jubir PKS. Nah itu dia, ini salah satu jubir PKS juga, Bang Muhammad Khalid. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadil dan Mbak Maria. Mas Adi, sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Tapi gimana ini, Mas Khalid sehat juga nggak? Usai tadi kaget loh Mas Anies katanya dengan jubir-jubir PKS ini. Ya, ini sudah mulai nih ya. Oke. Jadi konfirmasi Mas. Jadi teman-teman semua, kami sangat menghormati pandangan dari Mas Anies ya terkait apa yang disampaikan, dan saya sendiri juga tidak mendapatkan secara khusus ya, juga saya mendapatkannya di media-media sosial ya. Dan saya kira begini saja. Apa yang sudah disampaikan oleh PKS tentu juga bisa difahami oleh Mas Anies, dan Mas Anies dan PKS insya Allah kita bisa berkomunikasi dengan baik. Seharusnya tidak ada hambatan untuk berkomunikasi secara langsung tanpa melalui medium dengan voice notes dan sebagainya. Saya kira sangat mudah buat kita untuk bisa saling mencocokkan catatan, saling mencocokkan bagaimana pandangan. Dan saya pikir yang terpenting adalah kita ke depan ini seperti apa, ya kan? Dan di PKS kemarin kita sudah musyawarah Majelis Syuro ya. Di dalam musyawarah Majelis Syuro kemarin ada amanah kepada DPP Partai Keadilan Sejahtera untuk membangun komunikasi politik dengan seluruh pihak, dengan seluruh pimpinan partai politik, tokoh bangsa dan sebagainya. Karena memang kita sekarang sedang menghadapi lebih dari 500 pilkada, bukan hanya pilkada Jakarta. Dan juga di musyawarah Majelis Syuro kemarin juga diamanahkan kepada DPP Partai Keadilan Sejahtera juga untuk membangun komunikasi silaturahim dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Saya pikir kita tidak perlu berpolemik terkait hal-hal yang teknikal tadi ya. Kita kalau Mas Anies ingin melakukan konfirmasi dan sebagainya bisa langsung komunikasi dengan pimpinan kami, dan kita tidak ada hambatan terkait hal tersebut. Jadi saya pikir itu hal mudah saja, tinggal sampaikan apa yang ingin dikonfirmasikan kepada pimpinan kami. Begitu kira-kira. Ya Mas Khalid, artinya dengan munculnya voice note ini, artinya komunikasi PKS dan Anies Baswedan ini retak dong ya? Enggak, tidak ada keretakan, kita komunikasinya sangat baik, tidak ada masalah, ya, sehingga anytime sebenarnya Mas Anies bisa langsung kontak ya kepada pimpinan kami. Tentu kita juga tidak memahami kenapa voice note itu tersebar.
Oke, Mas Walid, dan juga satu hal yang dipertanyakan juga oleh Mas Anies mengenai tenggat waktu 40 hari itu, mengapa kemudian yang disampaikan oleh PKS di beberapa kesempatan adalah karena Mas Anies tidak menyelesaikan tenggat waktu 40 hari, sedangkan Anies Baswedan sendiri dengan pernyataannya tadi tidak pernah mendengar hal itu, dibantah, Mas. Konfirmasi seperti apa mengenai hal ini? Ya tinggal Mas Anies konfirmasi kepada pimpinan kami, kan antara pimpinan PKS dengan Mas Anies kan terjadi komunikasi dua arah, dan saya pikir tidak perlu juga disampaikan atau dengan metode yang seperti ini sehingga orang akan menangkap memang ada masalah sumbatan komunikasi antara PKS dengan Mas Anies. Saya kira tidak ada sumbatan komunikasi tersebut, dan pimpinan juga menyampaikannya juga secara transparan dan jelas juga kepada Mas Anies. Intinya begini, kita ingin komunikasi hal yang sifatnya strategik langsung saja direct communication kepada pimpinan kami, sehingga kita akan jelas karena tidak menimbulkan polemik, karena Mas Anies dalam voice notes tersebut sampaikan juga kita tidak mau berpolemik terhadap hal-hal yang seperti ini. Ya, Mas Anies juga sampaikan ingin terus kebersamaannya dengan PKS. Ya, kalau memang ingin terus harmonis, kondusif bersama dengan PKS, tentu kita tidak ingin terjadi kegaduhan dan polemik itu berkepanjangan di ruang publik. Tinggal Mas Anies kontak pimpinan kami, selesai untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Mas Walid, demikian. Berusaha untuk berusaha untuk menjiwai kebatinannya seorang Anies Baswedan, saya mungkin gitu ya pagi ini. Artinya begini. Kalaupun memang benar ada tugas tersebut begitu ya untuk menjalin membina komunikasi dengan partai lain agar bisa menutupi kekurangan 4 kursi tersebut. Tapi begini, apakah bisa kan? Ya begini Mas Walid sebentar. Jadi gini, silakan dalam proses pilkada ini ini saya akan berikan kerangkanya dulu. Dalam proses pilkada ini, seluruh kandidat, bahkan kader Partai Keadilan Sejahtera pun yang mau menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur atau bupati wali kota, jika suara PKS itu tidak memenuhi tiket, maka diwajibkan memenuhi tiket tersebut dengan partai lain. Itu hal yang aksiomatis sebenarnya. Bahwa kenapa? Kalau tidak, ya memang tidak bisa berlayar. Misalnya saya kasih contoh, Kang Pipin Sopian, juru bicara kita juga. Beliau kan maju di Pilkada Purwakarta. Beliau adalah kader terbaik PKS. Dan beliau adalah juru bicara juga Presiden PKS. Tapi walaupun beliau kader PKS, karena suara PKS di Purwakarta itu tidak cukup, beliau harus keliling ke seluruh partai untuk menggenapi hal tersebut. Itu hal yang imperatif, itu hal yang niscaya. Nah, maksud saya hal-hal semacam ini tidak perlu menjadi sebuah polemik karena kita tahu saling memahami bahwa ini bukan hanya kewajiban partai politik. Misal ketika kita memberikan surat rekomendasi dengan 18 kursi, maka sisanya yuk kita cari bareng-bareng. Ini tanggung jawab PKS juga untuk membantu kandidat, tapi kandidat juga harus berusaha keras untuk memenuhi tiket tersebut. Saya pikir itu hal yang Mas Walid, artinya mengenai hal tersebut sebenarnya disampaikan memang tidak secara tersurat, tapi tersirat diharapkan Anies Baswedan tahu begitu? Nah, saya tidak mau masuk terjun ke hal yang teknis apa yang dibicarakan, karena saya tidak ikut dalam sebuah pertemuan. Yang saya dengar, komunikasi berjalan dengan baik antara Mas Anies dengan pimpinan kami. Itu saja. Jadi tidak ada hambatan sedikit pun antara pimpinan PKS dengan Mas Anies. Dan kami berharap kegaduhan ini tidak terus berlangsung. Tinggal Mas Anies kontak saja pimpinan PKS untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Oke, kita lanjutkan diskusi kita, dialog kita pagi ini, Mas Adi. Nanti kita akan coba konfirmasi juga, bukan konfirmasi sih, minta analisa dari Mas analisanya, Adi. Cenayangnya nih. Ada apa sih? Kenapa bisa muncul voice note Anies Baswedan ini, begitu loh ya? Nah, itu dia. Usai jeda ya, saat lagi.
Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ke Mas Adi Praitno sebelum nanti kita kembali lagi ke Muhammad Khalid ya, juru bicara sekaligus juga politikus PKS. Mas Adi, tadi saya sempat ingin menyampaikan tapi sepertinya sudah membaca apa yang ingin saya sampaikan ke Mas Khalid. Tapi sebetulnya konstruksinya begini. Kalau saya membayangkan menjiwai Pak Anies Baswedan, mungkin berpikir gini, ini PKS ini serius nggak sih ngasih tugas ke saya untuk ngelengkapin 4 kursi yang tersisa? Karena apa? Wakil saya udah di lock sama PKS. Nah, saya harus gerilya misalnya ke PDIP, Nasdem, PKB, saya jualannya apa? Yang paling enak kan jualannya itu kan siapa yang mau menjadi pendamping hidup saya 5 tahun ke depan di Jakarta. Itu paling enak. Nah, Anda bagaimana menyikapi hal ini? Saya kira PKS rasional kalau harus mengevaluasi dan mengedit dukungan politiknya ke Anies Baswedan. Rasional? Sangat rasional. Anies Baswedan sudah merasa rumahnya di PKS loh. Masalahnya Anies ini dianggap tidak terlampau memperjuangkan keinginan PKS. PKS hanya ingin Sohibul Iman bisa berlawan dengan Anies. Anies tinggal yakinkan partai politik yang lain yang katanya memberikan dukungan ke Anies untuk bisa menduetkan antara Anies dan Sohibul Iman. Itu yang prinsip. Makanya ada upaya untuk meninjau dukungan ke Anies itu misalnya ke Kim. Tinggal diuji apakah kalau PKS ke Kim dapat wakil tentu yang menjadi utama dari PKS adalah Sohibul Iman atau kadernya yang lain bisa berlayar. Tapi kalau gabung ke Kim, wakilnya bukan PKS, tapi PKS ada di Kim, berarti bukan kader yang diinginkan oleh PKS. Tapi ada tujuan-tujuan lain, menjadi bagian dari koalisi Prabowo, Gibran. Untuk 5 tahun yang akan datang. Tapi per hari ini saya membaca bahwa PKS itu sebenarnya cinta matinya kepada Anies. Cuman Anies kalau mau berlayar wajib hukumnya ada Sohibul Iman, ada kader PKS di situ. Tanpa itu maka PKS mencoba untuk membangun komunikasi dengan yang lain. Dan Anda melihat Anies tidak memperjuangkan itu atau bagaimana? Kelihatannya tidak memperjuangkan karena Anies merasa bahwa PKS itu bisa dikonsolidasikan. PKS itu sudah di tangan. Jadi PKS ini kalaupun toh mau bermanuver tidak akan mungkin pindah ke lain hati. Saya justru membaca Anies ini agak kaget dan mungkin sedikit menyesal dengan apa yang dilakukan oleh PKS. Kenapa menyelesai? Apapun judulnya, PKS ini adalah cinta setianya Anies Baswedan. Itu yang saya maksud. Itu dari dulu. Maka itu kaget tadi itu ya? Kaget loh, kok ini cinta setia, cinta tulusnya tiba-tiba mengevaluasi dukungan. Sementara keinginan PKS nyaris tidak pernah diperjuangkan oleh Anies Baswedan. Kalau mau jujur, PKS itu... Kita tahu dari mana nyaris tidak pernah diperjuangkan itu kita tahu dari mana. Ya buktinya tak ada dukungan partai lain per hari ini di luar PKS. Ya sulit juga Mas, apa yang mau disampaikan oleh Anies ke partai-partai lain. Karena sudah di-lock. Ya artinya apa? Kalau PKS mengunci pakai Sohibul Iman, wajib maju kadernya, Anies harus cari tambahan partai lain dong. Iya. Bergening apa yang berlayar yang ditawarkan oleh disampaikan Anies? Betul, yakinkan Nasdem, yakinkan PKB, yakinkan PDIP mungkin, bahwa Anies layak diusung mereka sebagai calon gubernur. Jadi Anies itu harus diwarnai warna politiknya. Anies mewarnai Nasdem, kalau Nasdem tidak mau, Anies bisa tidak diklaim sebagai bagian dari PKB, sehingga wakilnya yang dikunci oleh PKS ini berlayar. Ini yang saya kira memang harus dihitung juga oleh Pak Anies Baswedan itu. Artinya apa? Ini yang saya kira kalau kita iris satu persatu, luka hati politik PKS ini sebenarnya sudah mulai kelihatan satu. Ketika Sandi maju sebagai calon wakil presiden, jatah wakil gubernur Jakarta mestinya PKS. Tapi Anies tidak memperjuangkan itu. Justru orang lain yang ngambil dari Gerindra. Yang kedua, faedah elektoralnya di pilkada, itu PKS paling sedikit kok. Dibandingkan dengan Nasdem dengan PKB, kenaikan suara pileg nasional dan di Jakarta, PKS paling sedikit Pak. Kalau mau marah sebenarnya, PKS sejak saat itu marah. Jadi ini luka lama maksud Anda? Bukan luka lama, mestinya ini dibaca juga oleh Anies Baswedan. Bahwa faedah elektoral yang selama ini PKS nempel ke Anies nggak terlampau signifikan. Artinya apa? Kalau keinginan PKS memajukan Sohibul Iman tidak mendapatkan respon, kemudian mencoba untuk bergabung dengan Kim, jangan marah dong. Toh Anies juga bukan kader PKS, toh juga PKS dalam banyak hal tidak diperjuangkan, kan kira-kira begitu Pak. Nah saya membaca, ngomong ke Bang Khalid dan kawan-kawan, ini nih, begini berpolitiknya, kalau nggak nguntungin sama Anies, ya udah cari yang lain yang nguntungin. Jadi politiknya, iya politik itu nggak ada cinta mati, nggak ada cinta buta, dan nggak ada politik itu yang lillahi ta'ala, dan nggak boleh baper juga. Mas Khalid, kita minta komentar Anda usai jeda Mas ya, kita jeda dulu ya Mas ya, saat lagi kami akan kembali untuk Anda pemirsa. Nggak ada cinta mati ya. Ya, kita lanjutkan perbincangan menarik ini langsung saja Mas Khalid. Tadi kan Mas Adi sudah sampaikan, ini memang langkahnya cukup rasional. Sudah tepatlah PKS melakukan seperti ini. Ada luka lama juga. Nah, tapi ada luka lama, betul nggak? Ini bagian manifestasi dari luka lama itu? Enggak, saya kira begini.
hubungan PKS dan Mas Anies ini banyak memori indah juga. Ya, namanya hubungan itu kan kadang ada ups, ada down ya. Jadi memang begini, perjalanan sejarah PKS dan Mas Anies ini kan luar biasa. 2017 ya, pada waktu Pilkada DKI 2017, PKS itu mengganti kadernya Pak Mardhani Alisera untuk kursinya diberikan ke Mas Anies sebagai calon gubernur waktu itu. Itu adalah karpet merah pertama yang diberikan PKS untuk Mas Anies. Dan di Pilpres 2024 juga sama ya, PKS tidak memaksakan untuk cawapresnya kepada Mas Anies dan mendukung pasangan Amin. Tadi Mas Adi menyebut terkait wakil gubernur DKI yang harus jatahnya PKS, yaitu merupakan juga satu peristiwa yang menjadi catatan juga buat dalam perjalanan sejarah kita. Nah, saya pikir ini kan kalau kita lihat masa lalu kan jadinya ya ada ibroh lah, ada pelajaran yang kita miliki, baik itu pelajaran buat PKS dan juga pelajaran juga buat Mas Anies. Tentu kita berpikirnya kan bukan masalah ini kepentingan PKS, ini kepentingan Mas Anies, tapi bagaimana untuk warga Jakarta ke depan. Dan untuk pilkada saat ini yang Jakarta, sebenarnya PKS juga memberikan karpet merah buat Mas Anies. PKS itu satu-satunya partai yang pertama kali mengeluarkan surat rekomendasi. PKS satu-satunya partai yang pertama kali secara terbuka bukan hanya mengeluarkan surat rekomendasi, tapi dideklarasikan secara resmi oleh Presiden PKS secara langsung. Dan Presiden PKS secara aktif turun gunung melobi partai-partai yang lainnya untuk bisa mendukung pasangan Anies Sohibul Iman. Saya kira kita tentu harus lebih bijaksana dan dewasa dalam berpolitik. Tentu beban untuk menggenapi tiket itu tidak bisa diserta-mertakan ini tanggung jawab PKS. PKS sudah memberikan jalan 80%, 18 kursi, kekurangan 4 kursi, yuk kita cari bareng-bareng. Mas Anies sebagai kandidat juga harus menggenapi itu. Karena seluruh kandidat di pilkada, di lebih dari 500 kandidat ini, itu semuanya berjuang bagaimana bisa menggenapi tiket tersebut. Saya pikir ini sudah sama-sama difahami. Saya pikir juga ini tidak perlu juga menjadi polemik berkepanjangan. Kita mencari way out, solusi yang terbaik lah buat warga Jakarta. Baik, Mas Solid, Mas Adi, kalau politisi memang gini, halus ngomongnya. Lah ini kalau analis nih yang betul nggak Mas? Kalau kemudian dibaca dari pernyataan Mas Solid tadi ya memang sudah berusaha cukup maksimal untuk Anies, memberikan berbagai karpet merah untuk Anies, tapi nyatanya memang Anies yang dinilai tidak bergerak dalam hal ini. Ya saya kira memang selama ini PKS itu cukup identik dengan Anies Baswedan. Jadi 11-12. Anies ya PKS, PKS ya Anies. Jadi yang bisa mengkapitalisasi pesona Anies Baswedan saat itu adalah PKS memang. Itu nggak bisa dibantah. Tapi kan dalam sejarah perkembangannya PKS itu ketika menjadi bagian dari Anies tidak terlampau menguntungkan secara signifikan. Kita hitung soal wakil gubernur di Jakarta, kemudian soal bagaimana di Pileg, itu kan tidak terlampau memberikan barokah secara elektoral. Artinya apa? Uji loyalitas PKS kepada Anies itu terjadi dalam pilkada di 2024. Setelah Anies dinilai tidak terlampau menginginkan wakil PKS bersama di pilkada Jakarta, maka sangat rasional kalau kemudian PKS itu bergabung dengan Kim. Gitu. Anda melihat ini sudah semakin kuat tadi pernyataan Mas Solid? Ya jelas di situ kan sudah memberikan deadline kepada Anies untuk mencari tambahan partai. Kalau itu tidak terjadi maka kemudian akan menjadi partner yang lain. Ini yang saya sebut rasional. Selama ini kan yang dikritik dari PKS oleh kawan-kawan itu karena memang PKS ini sangat cinta buta sudah sama Anies Baswedan. Kemana Anies Baswedan disitulah PKS. Sekalipun PKS dirugikan disitulah PKS berlabuh. Ini yang kemudian dikritik, ini bukan partai politik. Ini adalah jalan menuju surga kalau begini ceritanya. Nah PKS ini sejak 2024 sudah mengkalkulasi bahwa politik itu untung dan rugi. Kalau Anies nggak nguntungin pindah dong ke tempat yang lain. Tapi kalau hitung-hitungan kursi juga kayaknya lebih banyak benefitnya ke bergabung dengan Kim ya daripada dengan Anies Baswedan. Betul. PKS kuat di Jakarta itu bukan zamannya Anies. Waktu PKS justru bergabung dengan Prabowo lah suaranya signifikan. Signifikan kursinya itu. Di Jakarta ketika PKS di 2019 kita kan tahu dia 16. Ketika di 2024 cuma nambah 2, 18. Enggak untung-untung amat gitu. Mas Solid, singkat Mas Solid. Satu menit. Kapan kemudian akan mendeklarasikan gabung nih ke Kim?
Ya, hasil musyawarah majelis syuro kemarin mengamanatkan untuk membangun komunikasi ke seluruh pihak, termasuk juga ke koalisi Indonesia Maju. Saya pikir ini adalah tahapan masih awal untuk kita berbicara terkait keputusan. Ya, kita masih membuka opsi kedua untuk mendalami, mengeksplorasi, menjalin hubungan komunikasi yang baik. Mungkin itu saja. Oke, baik. Untuk saat ini itu saja dulu ya, Mas Walid. Berarti nanti akan ada lagi Mas Walid, kita pantau juga ya. Makasih banyak. Mas Walid, terima kasih ya. Oh, terima kasih Mas Walid. Mas Adi, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Fadil, Mas Fadil. Bang Walid merasa dibela hari ini. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.